Di rumah saja selama pandemi COVID-19 memang merupakan solusi terbaik untuk mencegah penularan virus. Maka itu, taman memiliki peran penting untuk mencegah kejenuhan dalam rumah karena di sanalah Anda bisa menghabiskan waktu senggang. Taman juga memiliki beragam manfaat selain mempercantik hunian. Apa saja? Berikut liputannya bersama produser lapangan CNN Living, Karmel Mursalim. Kali ini di CNN Living, Bunda Iras, seorang penggemar tanaman mengundang kami untuk berkunjung ke rumahnya. Bunda Iras mengaku menghadirkan elemen hijau alami dalam rumah sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik karena membuatnya sering berjemur dan bergerak saat merawat tanaman. Selain itu, Bunda Iras juga memanfaatkan taman-taman di dalam rumahnya sebagai sarana relaksasi untuk menyingkirkan kejenuhan. Inilah Taman Bunda Iras yang tanaman-tanamannya sudah beliau koleksi selama kurang lebih 20 tahun. Nah, saya sudah bersama Bunda Iras, kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Bunda. Ada berapa jenis tanaman di rumah ini, Bun? Kurang lebih 100-an kali ya Mbak ya, karena aglonema aja itu jenisnya udah hampir 40-an hampir. Belum yang lainnya, belum anggrek, anthurium, terus ada alocasia, ada adenium, ada caladium. Oke, dari Ya. semua ratusan tanaman ini favoritnya Bunda yang mana, Bun? Favorit saya tentunya ini aglonema, ini jenis ruby pink. Ini saya beli dari kecil, saya rawat, terus ini anaknya banyak, tapi belum nggak dipisahin, jadi udah beranak pinak begini kan. Emang perlu kedisiplinan ya kalau mau ngerawat bunga itu ya. Kadang medianya juga 6 bulan sekali kalau bisa harus diganti. Karena ini medianya udah lama, dia harus diganti. Terus ya dengan hati kali ya. Saya biasa kalau tanaman itu kalau pagi saya ajak ngobrol, saya elap daunnya gitu. Selain halaman depan dan belakang, Bunda Iras juga memanfaatkan balkon di lantai 2 sebagai taman kecil. Selain dipenuhi dengan aneka tanaman, taman di balkon dilengkapi dengan kursi santai untuk berkumpul bersama keluarga. Bunda Iras membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam setiap pagi untuk merawat semua tanaman yang ia miliki. Menurutnya, rutinitas ini telah meningkatkan produktivitas dan membawa energi positif dalam rumah. Hasifati Ajrina, seorang arsitek lanskap dari Institut Pertanian Bogor mengatakan ada 3 lokasi rumah yang bisa dimanfaatkan sebagai taman. Pertama ada taman yang lokasinya ada di depan rumah atau bisa disebut dengan front yard. Terus ada taman juga yang lokasinya bisa di belakang rumah atau di samping, bisa disebut backyard. Terus ada juga taman yang lokasinya benar-benar di dalam suatu rumah yang dikelilingi seperti tembok gitu, itu disebut juga inner court atau courtyard. Ya, kalau halaman depan pastinya dia cukup banyak sinar matahari ya. Jadi dan posisinya di depan banyak orang lewat untuk datang. Bisa kita sebut dengan welcome area lah. Nah, itu tanamannya biasanya sebagai display atau estetik. Nah, kalau untuk taman di backyard, biasanya backyard itu ukurannya agak besar. Jadi selain fungsi ekologis untuk taman, dia juga biasanya sebagai interaksi sosial si orang yang punya rumah bisa. Nah, kalau untuk taman di dalam inner court itu biasanya lokasinya nggak terlalu besar. Dia juga fungsinya sebenarnya buat transisi antar ruang dan juga sebagai koneksi juga. Misalnya bisa jadi daerah transisi menuju suatu ruang lain gitu. Nah, itu tanamannya kalau misalnya kering berarti tanaman dengan pot gitu yang kering. Ada juga misalnya penggunaan sansevieria, rumput-rumput, terus banyak kerikil biasanya karena pengelolaannya atau pemeliharaannya lebih mudah. Menurut Ajina, setiap tumbuhan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga lokasi menanamnya harus disesuaikan dengan karakter masing-masing tanaman. Tanaman mana saja yang cocok untuk indoor dan mana saja yang cocok untuk outdoor? Oke, kalau untuk tanaman indoor ini contohnya ada Calathea blackpink.
Terus ada ini juga Calathea cynthia, terus ini ada Philodendron. Kemudian ini yang cukup ngehits juga, ini ada Monstera deliciosa. Perawatannya bagaimana nih? Kenapa mereka cocok dirawat indoor? Untuk tanaman indoor sendiri perawatannya dia nggak terlalu suka air kalau dari sisi pengairannya. Jadi cukup disiram seminggu 2 kali aja. Nah kalau untuk pencahayaan, karena tanaman indoor, dia nggak boleh di bawah sinar matahari langsung, jadi paling tidak dia di bawah naungan, jadi kena matahari sedikit-sedikit aja. Kemudian untuk media tanamnya yang dipilih itu yang tidak terlalu ngembang air, tanahnya jangan terlalu banyak, biar airnya langsung turun ke bawah, misalnya menggunakan sekam bakar. Kalau yang outdoor yang mana aja nih, Mbak? Nah kalau untuk yang outdoor, jenis tanamannya lebih beragam sebenarnya ya, misalnya ada yang ini ada suplir dolar, kemudian ada yang unik juga, tanduk rusa. Dia bisa indoor bisa outdoor juga sebenarnya. Kemudian ini Philodendron burlemalx. Philodendron burlemalx. Sisanya ada yang lagi cukup marak juga, ada Dracena atau pandan. Di situ ada pandan tricolor, ada pandan Bali di sini, kemudian ada Song of India, ada hanjuang merah di sini. Ini juga Spathiphyllum cukup bagus karena dia bisa menyerap karbon sih. Jika Anda ingin mendapatkan efek tenang dan memperbaiki kualitas udara dalam rumah, sekaligus mencari sarana untuk menyalurkan hobi, Anda bisa memanfaatkan sejumlah sudut kosong dalam rumah sebagai ruang untuk tanaman. Karno Mursalim, Arif Yunan, Jawa Barat.